Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita materi tentang artificial intelligence. Jadi ini adalah bagian dari teknologi di industri 4.0, yaitu artificial intelligence. Kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, ini materi pembelajarannya, yaitu sejarah definisi tentang artificial intelligence, klasifikasi dan mekanisme artificial intelligence, AI-nya, perbedaan antara artificial intelligence, machine learning, dan deep learning, kemudian aplikasi artificial intelligence dalam industri. Apakah Anda sudah punya gambaran mengenai artificial intelligence? Nah, mungkin ini banyak yang belum Anda ketahui ya. Eh, jadi kita nanti Anda bisa searching di quickdraw.withgoogle.com. Ini adalah free software ya. Nah, jadi nanti Anda bisa menggambarkan dengan menggunakan touchscreen sehingga sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Lebih lanjut, mari kita lihat dari video ini. Hai, saya Aziza Hanum. Selamat datang kembali di CNN Indonesia Tech News, tempat berita terbaru seputar sains, seni, dan tentunya teknologi. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech News dengan informasi pertama dari inovasi robotik. Robot cerdas pertama di dunia, robot Sophia, datang ke Jakarta beberapa waktu lalu sebagai salah satu pembicara utama dalam acara CSIS Global Dialogue 2019. Dalam kesempatan ini, kecerdasan robot Sophia pun sempat diuji. Gimana coba keseruannya? Berikut laporannya untuk Anda. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan seringkali menjadi topik hangat atau bahkan topik yang ditakuti oleh banyak orang karena mempengaruhi pekerjaan manusia. Nah, saat ini salah satu artificial intelligence tercanggih yang ada adalah Sophia, sebuah robot humanoid realistis yang mampu mengekspresikan ekspresi seperti manusia dan juga mampu berinteraksi dengan orang-orang. Pada hari ini saya diberi kesempatan langsung untuk bertemu dengan Sophia. Secara singkat, AI adalah simulasi kecerdasan dalam mesin yang diprogram untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Sejak diaktifkan pada tahun 2015 oleh David Hansen dari Hansen Robotics, Sophia menjadi populer karena sering hadir di berbagai acara diskusi dan televisi. Dia bahkan menjadi robot pertama di dunia yang mendapat kewarganegaraan seperti layaknya manusia. That you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. Akhirnya, saya punya kesempatan untuk naik ke panggung dan berinteraksi langsung dengan Sophia. Hi Sophia, do you handle your own social media accounts? I do. You can follow me at Real Sophia Robot on Twitter, Facebook, and Instagram. Thank you. Somebody please check how many followers she has. Sophia dirancang oleh Hansen Robotics untuk penelitian, pendidikan, hiburan, serta membantu mempromosikan diskusi publik tentang etika AI. Ada satu jawaban menarik dari robot Sophia ketika ditanya apakah robot akan menggantikan manusia. Sophia menjawab bahwa lebih baik bekerjasama daripada berkompetisi. Robots are great at crunching numbers and doing repetitive tasks, but we aren't as good when it comes to emotional intelligence. For example, to be a teacher or a CEO, you need to understand how people feel and how to motivate them to do their best. Sejauh ini sudah ada beberapa profesi yang bisa ditangani AI secara lebih efisien. Misalnya, kantor berita asal Tiongkok Xinhua News yang memakai teknologi AI dalam bentuk TV presenter yang bisa bekerja 24 jam untuk mengurangi biaya produksi berita. Lantas, apakah AI akan membantu pekerjaan manusia atau malah menggantikan peran manusia?
I love science fiction as much as the next person, but I tend to take a much more pragmatic view of artificial intelligence. And I mean, Sophia the robot is a cute demonstration of technology, and I think it helps inspire the next generation of engineers. You know, when I was growing up, I loved to see science fiction, and I loved to see the latest advances in robotics and AI. But again, I take a very pragmatic view of these things, and I think that the progress we're making is very evolutionary, and I think it's going to take a very long time, if ever, before we get to a point where we can create machines that are as intelligent as humans. Saat ini teknologi AI hanyalah perpanjangan tangan dari manusia, sehingga manusia tidak perlu bersentuhan dengan proses yang berulang dan bisa mengembangkan potensi pada hal-hal yang lain. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta. I am so happy to be here in Jakarta at CSIS Global Dialogue. Oke, cukup menarik kan? Jadi sudah ada robot yang dibuat oleh manusia dan itu sudah pernah ditunjukkan di Indonesia. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi, apa itu definisi dari AI atau Artificial Intelligence? Artificial Intelligence merupakan suatu bahasa Indonesianya itu adalah kecerdasan buatan ya. Ini merupakan suatu simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, kemudian dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya di materi sebelumnya bahwa semua teknologi industri 4.0 ini dirancang oleh manusia. Ya. Nah, AI ini adalah apa yang Anda inginkan, kemudian Anda aktualisasikan ke dalam bentuk robot. Kemudian ada menurut dari McLeod dan Shell ya, kecerdasan buatan atau AI adalah suatu aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Nah, ini menurut McLeod dan Shell, ini sama halnya dengan komputer. Kalau dulu kita misalnya punya mesin tik ya, mesin ketik tuh kan. Nah, kemudian ada orang berpikiran bagaimana kalau mesin ketik ini dielektronikkan ya menjadi komputer lah seperti itu. Ya, kita menggambar dulu manual, sekarang bagaimana kita bisa membuat gambar dengan menggunakan beberapa aplikasi. Nah, sama halnya dengan artificial intelligence. Jadi orang misalnya contoh di warehouse ya. Nah, operator tuh dia melakukan hal-hal yang berulangan, yang melakukan hal-hal yang sama tiap harinya. Nah, ini ada orang berpikir bagaimana operator tuh digantikan dengan suatu robot karena kegiatan tersebut dilakukan dengan secara berulang-ulang. Jadi dibuatlah suatu robot dengan menggunakan metode artificial intelligence. Sejarah dari artificial intelligence ya. Jadi perkembangan artificial intelligence ini dimulai pada tahun 90. Jadi sudah lama ya. Cuman ini masih menggunakan jaringan neural ya. Jaringan neural itu masih menggunakan jaringan yang terkoneksi secara terbatas ya. Kemudian 80-an dan 2010 itu muncul dengan machine learning atau pembelajaran mesin. Nanti kita akan bahas. Kemudian sekarang di tahun ini itu sudah menggunakan deep learning. Ini artinya adalah integrasi antara pembelajaran mesin dengan pembelajaran neural ataupun dengan pemikiran manusia. Ini contohnya ya. Jadi artificial intelligence ini adalah semacam robot-robot yang seperti kita lihat di mainan anak-anak ya, robot remote control ya. Itu adalah dia menggunakan jaringan neural ya. Dia hanya menggunakan beberapa fungsi. Kemudian tahun 80 yaitu menggunakan jaringan machine learning ya. Jadi ibaratnya dia bisa membaca-baca suatu hal atau logik-logik ya yang bisa kita gunakan. Misalnya dia bisa membaca rumus, dia bisa berbicara ya, dia bisa menyelesaikan suatu pekerjaan ya. Itu adalah namanya machine learning. Nah, sekarang itu menggunakan metode deep learning. Ya, deep learning ini adalah menggunakan artificial intelligence, ibarat kecerdasan buatan. Ibaratnya dibuat suatu sensor atau suatu, kalau di manusia itu seperti brain ya, seperti otak ya, yang itu bisa dia mengerjakan beberapa hal yang multifungsi. Contoh dalam video tadi disampaikan dia bisa berbicara dan dia bisa melakukan sesuatu. Itu adalah deep learning. Jadi seolah-olah robot itu seperti manusia sesungguhnya. Oke, kita lanjut lagi. Karakteristik dari artificial intelligence ya.
Jadi dia ada 4. Yang pertama adalah kita lihat dari bawah, acting humanly, ya, sistem dapat bertindak layaknya manusia. Jadi artificial intelligence ini adalah bagaimana kita mengcopy paste, ya, mengcopy paste dari manusia menjadi robot. Itu acting humanly. Yang kedua, thinking humanly, sama, ya, ditambahkan dengan beberapa fungsi yang dari deep learning. Kalau tadi deep learning itu mungkin cuma satu, dia bisa sebagai misalnya angkat barang. Sekarang thinking humanly, dia berpikir sebagai hal manusia. Ya. Yang ketiga, think rationally, sistem mampu berpikir secara rasional. Nah, ini adalah integrasi dari deep learning dengan jaringan neural, ya, sehingga dia bisa menghitung atau berpikir kira-kira ini baik atau tidak. Ya, contoh misalnya seperti film animasi Robocop, ya, dia bisa melihat ini penjahat atau tidak, itu think rationally. Ya, kalau misalnya ternyata banyak gerakan itu mungkin penjahat, kalau misalnya jalan biasa mungkin itu adalah bukan penjahat. Ya, itu think rationally, ya. Kemudian act rationally. Nah, ini sama seperti di Robocop. Kalau misalnya tadi lihat ada orang yang tidak terbiasa, maka dia rationally mungkin langsung tembak, ya. Nah, makanya tadi di dalam video itu bedanya robot dengan manusia, dia tidak menggunakan emosi, dia dengan menggunakan suatu program. Jadi kalau siapa tahu ada orang yang lagi lari di jalan gitu ya, terus misalnya disangka itu penjahat, ditembaknya, padahal itu bukan penjahat kan, seperti itu ya. Nah, itu namanya act rationally. Kemudian ini adalah klasifikasi dari AI ya. Jadi ada deduction, reasoning, problem solving ya. Jadi mengatasi suatu masalah, representation knowledge, jadi membuat suatu pengetahuan, perencanaan dan menggunakan computer vision ya. Computer vision ini ya. Jadi ibaratnya menggunakan suatu fungsi-fungsi komputer. Ya, ini bisa Anda baca, bisa Anda cari lagi mengenai penjelasannya di literatur. Ini adalah elements dari artificial intelligence ya. Tadi ada machine learning, ada neural networks, ya, natural language processing, evolution computation, expert system, vision, ya, ini, ya, computer vision, machine vision, robot vision, robotics dan speech interpretation. Jadi di dalam pemrograman suatu robot, ya, itu ada macam-macam, ya, tinggal kita mau masukkan yang mana dulu. Kesemuanya bisa nggak? Ya bisa, ya. Tentu itu menggunakan suatu banyak program. Mekanisme dari artificial intelligence, ya. Sama kalau kita bicara mengenai proses, kemarin sudah bicara dari input, proses, dan output, ya. Namanya sistem tuh input, proses, dan output. Jadi ini inputnya data, ya, data yang dihasilkan, bentuknya bermacam-macam ya sekarang format-format data tersebut. Kemudian disimpan dalam database, storage, kemudian diproses, kemudian dari menjadi feedback, ya, tindak lanjut, seperti itu. Jadi data itu diproses, kemudian dijadikan suatu artificial intelligence. AI, ML, dan DL, ya, ini adalah istilah-istilah yang sering muncul dalam artificial intelligence, ya. Jadi ini seperti gambarannya. Jadi artificial intelligence itu adalah dia mencakup semuanya, deep learning dan machine learning ya. Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa artificial intelligence ini adalah yang teknologi kekinian ya. Jadi ini istilahnya artificial intelligence adalah logika dan mampu belajar mandiri. Ya, machine learning adalah menggunakan algoritma, jadi dia bisa belajar dari suatu data, dari rumus sehingga dapat membuat keputusan. Deep learning adalah jaringan berlapis yang membangun algoritma di mana menggunakan kebaikan orang sendiri berdasarkan set data yang luas. Ya, deep learning itu ya seperti kayak mobil remote control tuh, yaitu deep learning. Ya, seperti itu. Ini adalah penjelasannya. Ya, jadi kalau machine learning ini dia masih menggunakan program komputer dengan mengolah suatu data, ya, seperti statistik, ilmu komputer, matematik, bahkan neurologi. Deep learning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan artificial neural network yang berlapis-lapis, ya, sehingga ibaratnya dapat merupakan metode pembelajaran memanfaatkan multiple linear transformation, ya, seperti kayak kita menggunakan remote, ya, maju dia maju, mundur mundur, ya, bergerak itu menggunakan suatu deep learning, ya. Oke, ini adalah perbedaannya ya. Jadi kalau kita lihat di awal bahwa ya dari AI, ML, dan DL ya seperti itu. Jadi ingat ya, AI itu adalah simulasi kecerdasan simulasi dalam mesin. Kalau machine learning adalah mesin untuk membuat keputusan tanpa diprogram.
BL adalah proses menggunakan neural networks untuk memecahkan masalah yang kompleks, ya seperti itu. Nah, ini banyak aplikasi-aplikasi dalam AI, ya. Robotis sudah jelas, ya. Kemudian roket itu pakai AI, ya. Jadi tanpa ada awak kita bisa melihat kondisi dari luar angkasa, robot pilot, drone delivery, flying cars, ya, macam-macam, autonomous vehicle, face recognition, ya semuanya. Nah, ini contoh dari artificial intelligence, misalnya bagi robot yang mengerjakan sebagai sekretaris nih ya. Nah, ya, karena pekerjaan kan sehari-hari. Ya. Jadi loan credit card processing, computer software, spam filter ya, dia mengerjakan kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh sekretaris tersebut. Kita ada video lagi, silakan Anda tonton video ini. Oke, sudah selesai materi di Artificial Intelligence. Silakan kerjakan kuis dan tugasnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.